itu pun dibacakan. Hari ini kan langka. Suami sebelum tidur, Dek, jangan tidur, tak bacakan satu ayat ini. Bacakan saya. Ibu biasa membacakan satu hadis, satu ayat kepada anak-anaknya sebelum tidur. Aneh. Mereka sebelum tidur di pagi hari pembacaan ayat, pembacaan hadis. Karena kita menyampaikan belum tentu bisa membaca, saya yakin semuanya bisa. Apa yang mudah, nggak usah dipikir mudahnya. Yang penting diisi file-file tadi sebanyak-banyaknya. Karena membacanya kebaikan, karena perbuatan itu pun juga menjadi bagian royalti kebaikan. Kalau dua hal ini sudah dipenuhi, sedekah dan ilmu bermanfaat, tinggal untuk kesempurnaan dipenuhi dengan anak-anaknya, untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Bapak Ibu bekerja keras untuk mendoakan anak-anaknya, jangan hanya nuntut saja. Begitu dari orang soleh, dari orang asing soleh, bolak balik di kandang itu, bolak balik di seneni, tapi tidak pernah didoakan. Al-Izzah, kemuliaan itu didapatkan dari taatnya seseorang kepada Allah. Salah satu doa para salaf yang biasa mereka lantunkan untuk menghadirkan keizzahan kepada dirinya, karena kebaikan apapun yang diinginkan seseorang tanpa dibantu doa itu susah. Allahumma a'izzani bita'atika wala tudhillani bimaksiatika. Ya Allah, izzahkan aku dengan ketaatan kepada. Jadi dengan semakin kita taat itu, dengan sendirinya izzah kita diangkat, lebih bermartabat, lebih meningkat derajatnya di mata Allah dan di mata manusia. Dan jangan engkau hinakan aku dengan kemaksiatan kepadamu. Kemaksiatan itu menghinakan seseorang. Hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Walaupun kemaksiatan itu yang disembunyikan rapat-rapat, tapi Allah menanam kebencian itu langsung di dalam hati. Hati-hati kemaksiatan yang disembunyikan oleh malam, tertutup oleh sepi, tertutup oleh keadaan orang yang banyak tidur. Tapi Allah Maha melihat. Allah menghinakan ahli maksiat itu dengan menanamkan kebencian di hati orang-orang beriman secara langsung. Jadi bangun tidur itu dia dapati dia itu sudah dibenci dan dijengkeli orang-orang beriman di sekitar. Ini kan kok jengkel sama ini? Ibu aku juga ngerti, ujung-ujung kok jengkel sama. Kesalahanku ya kok, what's wrong? Yo, mungkin jengkel tiba-tiba begitu. Saya tidak tahu. Allah yang menanamkan di dalam hati saya. Bahaya kan ternyata. Pikirnya ketika disembunyikan itu akan aman dari hati manusia. Ternyata Allah langsung memasukkan di dalam hati-hati mereka. Ada orang-orang yang tidak dikenal sama sekali, tapi ketemu pertama kali yang tertanam di dalam hati langsung benci. Kebencian ini siapakah yang menanam? Allah SWT, karena kemaksiatan yang dia sembunyikan. Ala faman wuliya ayyahuma baina rajulaini. Ketahuilah siapapun yang diangkat untuk menghukumi antara dua orang, falyaqbal muslim, hendaklah menerima orang yang baik di antara mereka, wal yatajawaz an musiihim, dan memaafkan yang salah. Kalau dua orang ini bersalah, padu, kemudian dia diangkat menjadi sebagai hakim,
Maka yang dilakukan adalah berusaha untuk menerima yang baik, yang benar itu diterima, yang salah dimaafkan. Ala wala tastaqdiruna alaihi. Ala wa inni faradakum wa antum lahiquna bi. Dan janganlah kalian kemudian memprioritaskan satu dan memprioritaskan yang lain. Ketahuilah sesungguhnya aku pasti meninggal dan kalian akan menyusulku. Ala wa inna mau'idakumul haud. Ketahuilah sesungguhnya tempat perjanjian kalian denganku adalah di telaga. Ala faman ahabba ayyaridahu alayya ghadan. Siapapun yang ingin nanti dipertemukan di telaga itu esok ketika hari yang dijanjikan, falyakfu yadahu wa lisanahu illa bima yakra. Yang dilakukan dua, satu menjaga tangannya, menjaga perbuatan-perbuatannya kecuali yang pantas. Yang kedua menjaga lisannya kecuali yang pantas. Tangan dan lisan ini yang akan mengantarkan seseorang bertemu dengan Rasulullah SAW di belakang. Kemudian ditutup khutbah ini, ya ayyuhan nas, inna dzunuba tughayyiru ni'am. Kalimat ini begitu cantik. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya perbuatan dosa-dosa itu akan merubah nikmat. Jadi nikmat itu berubah menjadi laknat karena perbuatan dosa. Sesuatu yang awalnya itu bahagia menjadi celaka. Apa pasal dan muasalnya? Karena perbuatan dosa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang menyebabkan rezeki seseorang itu membaik, lancar, kecuali amalan-amalan itu adalah amalan-amalan penghapus dan penghancur dosa. Yang paling cepat, yang paling banyak menghapuskan dosa. Sedekah disebut di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Fungsinya adalah tudfi'u as-sayyi'ah, memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti air yang memadamkan api. Kalau kemudian seseorang mendapatkan efek yang instan dari sebuah sedekah, wajar. Dan pasangannya adalah wasolatu hijau filai, salat di tengah malam. Itu pasangan daripada sholat. Itu juga menghapuskan dosa-dosa seseorang. Istighfar yang dilakukan seseorang kemudian itu berbuah dengan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya, itu juga menghancurkan dosa-dosa. Taubat juga menghapuskan dosa-dosa. Dan kebaikan-kebaikan yang di situ bisa menghapuskan dosa-dosa. Disitulah rezeki itu akan diperbaiki. Jangan remehkan sholat duha 2 rakaat. Karena Allah hitung pada sholat duha itu identik dengan sendi yang ada di tubuh manusia, 360 sendi. Salah satu teman saya berkisah, coba-coba hitung otak nanti. Ada temannya sakit di rumah sakit, itu harus operasi sendi. Satu sendinya 40 juta. Berarti terlalu sulit ping 40 juta sekian miliar. Dan kita tidak pernah nyadari bahwa itu sama dengan 2 rakaat sholat duha. Ustaz mau rasa operasi duit lebih sholat duha. Kalau pikirannya langsung berubah. Karena
juga tidak identik sakit di sendi itu mesti harus operasi 40 juta. Ada kalanya cuma letak terus mati. Ya mungkin biayanya nggak sejauh itu. Tapi kadang kita butuh untuk disandingkan dengan keadaan real. Baru ketika sudah itu sadar, ternyata luar biasa. Iya. Ketika seseorang sudah melakukan tiap hari dan sudah menjadi rutinitas tanpa disadari berbulan-bulan, bertahun-tahun, nyaris dia tidak ada sakit sedikit pun tentang sendi. Kenapa tidak kita syukur? Kapan dengan terakhir kali itu keselip? Murah wis lari sendiri saja. Bisa ya? Lidu-lidu selari. Padahal pun sabar malam. Bisa lari. Allah yang menjaganya. Allah yang menjaga. Sehingga kalau semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita kemudian kita laksanakan semuanya, tidak lain itu kembalinya bukan untuk Allah, kembalinya untuk kita. Allah ingin membuat hidup manusia itu mudah karena memang awalnya mudah, tidak untuk memberatkan. Tapi kemudian manusia itu memilih yang berat, memutuskan yang berat, akhirnya menanggung resiko berat, maka itu kesalahannya sendiri. Bisa dibayangkan kalau seseorang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan obat-obat yang mudah. Sahabat datang kepada Rasulullah sakit perut, minum madu. Datang lagi Rasul belum sembuh, minum madu. Belum sembuh, datang lagi, minum madu. Kalau belum sembuh juga, perutmu yang ngapusi. Madunya gak bohong karena di dalam Al-Quran sifat oleh nas, perutmu ngapusi. Ojo jauh semari tapi si sambat loro karena kelek. Iya kan? Saya sudah berobat dengan madu tidak sembuh-sembuh. Yang salah bukan madunya, yang berobat. Lewong sakitnya tipes kok madunya sak sendok, gimana? Tipes itu kan sudah berkaitan dengan imunitas tubuh, berkaitan dengan fisik yang lemah. Kok sak sendok ini tak ada, sak gelas. Kebagi kesakitan. Nanti kan pikiran itu langsung terawal. Berarti 11 itu bersih berapa mili kali. Itu persoalannya di situ yang bikin nggak sembuh bukan madunya, karena ada label harganya. Ya ini kan mesin tipes ya. Yang bantu di tempat kami itu sakit tipes tak suruh minum madu, tak langsung tak sok ke saat gelasnya. Habiskan. Orang tak rasa kerja ini 2 hari padahal ngancam, tahunya sak sendok dibawa pulang pun tidak boleh, dibawa pulang dihitung karo anaknya, dihitung karo bujine ora sing kemari maneman madu barang larang. Madunya nggak salah. Saya tidak jualan madu ya, jangan khawatir. Betul-betul madu itu mesti betulan. Tapi beruntunglah yang penjual madu hari ini ya. Kita tinggal nunggu royaltinya. Bukan madu ya, sama dengan doa. Katanya kalau didoakan Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, sembuh. Kalau tak kayaknya ada bolak-balik orang mati. Bukan doanya yang salah. Baik, sekarang kita uji. Kalau putra panjenengan itu panas, itu